Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang perjalanan cintamu dalam waktu dekat atau selanjutnya seperti apa. Jadi ini keadaan atau kisah cinta untuk kedepannya. Siapa yang akan hadir, kisah cinta kamu seperti apa. Perlu diingat ini adalah pick a card reading. Gunakan intuisi dalam memilih. Jadi kamu bisa pause videonya untuk memilihnya. Pilihan pertama. Di sini ada Paradise. Pilihan kedua ada Palm Tree. Pilihan ketiga ada Sunglasses. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Jadi aku harus disclaimer kalau ini adalah collective reading untuk banyak orang. Jadi diproses baik-baik. Dan nanti kalau misal aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, dan Vedic Rising. Perlu diingat untuk disclaimer lainnya kamu tinggal cek aja di bawah. Aku tulis di bawah. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Latihlah intuisi untuk memilihnya. Kamu bisa pilih dengan gambarnya atau salah satu dari pilihan ini ada yang lebih menarik untuk diri kamu. So, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua anak yang pilih pilihan pertama, this is Paradise. Tunggu sebentar. Oke, jadi ini adalah perjalanan cintamu selanjutnya seperti apa, keadaan cintamu kayak gimana, siapa yang akan hadir. Jadi kita langsung lihat di sini. Oke. Terus Bright Guide Angel of Emperor like I think it says. Listen, my ghost, I can speak the truth. You have mission and protection to assist people who pick number 1. Paradise, perjalanan cintamu. Your love, life, and your future. Oke. Kamu akan ketemu seseorang saat kamu melakukan sebuah perpindahan atau shifting. Shifting ini bisa secara energi, dalam arti kayak kamu berkembang, lebih dewasa lagi, lebih pintar lagi, terus juga atau ini perpindahan secara harafiah gitu, relokasi. Bisa pindah kantor, pindah tempat tinggal. Cuman yang kulihat dari energi The Eight of Cups sendiri, beberapa dari kalian ini akan dealing sama sosok orang yang belum punya status mungkin kemarin sama kamu, atau baru PDKT, cuman menghilang gitu. Ini ada kesempatan dia balik kembali. Energi The Five of Star ini keadaannya kalau aku lihat dari kemarin kejadiannya gitu lagi. Karena yang kamu lakukan gitu lagi. Diberikan kesempatan untuk berubah, diberikan kesempatan untuk memulai kehidupan baru, atau diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan percintaan kamu tidak diambil karena memilih situasi yang lebih familiar untuk diri kamu. Ini istilahnya gini, kamu diberikan kebebasan, kamu diberikan dunia luar, tapi milihnya di dalam goa gitu di sini. Kenapa milihnya di dalam goa? Karena kebiasaan hidup di dalam goa, nyaman di dalam goa. Jadi waktu pintunya kebuka atau goanya kebuka nggak berani buat keluar. Beranikan diri untuk ngelakuin hal baru, kumpul di tengah-tengah orang yang baru, melakukan kegiatan baru gitu. Beranikan diri kalau aku lihat. Karena kalau saat kamu mampu untuk beranikan diri, kamu akan menemukan kebahagiaan kamu yang mungkin kemarin sempat hilang gitu. Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi Earth sign juga, Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau aku nggak nyebutin soal zodiak kamu, bukan berarti bukan untuk kamu. Jadi ini lebih seperti elemen dan energi paling dominan. So kita bakalan lihat lagi ya perjalanan cintamu. Di sini kalau aku lihat bakalan menemukan perjalanan cinta yang lebih ke arah spirituality, lebih ke arah memacu, membuat kamu lebih awaken, lebih nyadar tentang kebangkitan spiritual gitu. Yang aku lihat di sini juga ada hubungan yang secara alam bawah sadar atau terkoneksi dari batin ke batin. Yang namanya The Moon itu ngomongin soal perjalanan batin dulu gitu yang harus diutamain.
So dari aku lihat di sini adalah clearing ilusi. Lepasin semua ilusi dulu, hempaskan semua ilusi, baru nanti ada sebuah pertemuan atau sebuah perjalanan cinta yang memang selaras lah sama semesta. Karena penuh dengan magic, penuh dengan keajaiban, penuh dengan pesan-pesan spiritual di hubungan percintaan ini. Cuman dari energi The Ten of Crystal yang tadi aku bilang, sebenarnya udah ada perubahan kemarin, sudah ada momen tutup buku lah gitu. Cuman bukunya nggak benar-benar ditutup, nggak berani ditutup. Beranikan diri untuk menutup sesuatu, melepaskan sesuatu, ending sesuatu. Karena untuk memulai hal yang baru harus ada ending dulu gitu. Setiap ending ada beginning, sebelum ada beginning ada ending, udah pasti kayak gitu satu paket. Nah, kalau tidak ada selesainya, tidak menyelesaikan dan melepaskan apa yang harus dilepaskan, nggak akan bisa memulai sesuatu yang baru. Kemungkinan nantinya saat kamu sudah mampu untuk memutuskan, okay, that's it, selesai sama yang kemarin, selesai sama toxic yang kemarin, selesai sama hal-hal yang menyakiti kemarin gitu, ini kemungkinan akan bertemu sama sosok orang yang dari segi adat istiadat dan culture berbeda, jadi very fresh orangnya. So aku bakal lihat ke tarotnya lagi. Di sini aku bakalan lihat journey, love journey for other people who pick paradise. What will happen in the future? Yang merasa kehilangan atau kehilangan seseorang kemarin, ingat ya, ada orang-orang yang dihempaskan dalam hidup atau dilepaskan dari hidup kita, berarti tandanya memang dia bukan untuk kita. Jadi sudah harus menyelesaikan tangisan-tangisan atau penyesalan-penyesalan atau rasa sakit di hati. Apapun yang bikin kamu trauma, yang bikin hati kamu tuh sakit lah gitu, yang bikin hati kamu tuh tersayat-sayat, belajar untuk menyembuhkan luka dan menghadapinya dulu. Jadi hadapin dulu baru bisa nyembuhin gitu. Apapun yang kamu lari dari kemarin. Jadi kamu lari dari sebuah perasaan, dihadapin dulu perasaannya. Karena kalau aku lihat dari energi The Shadow Side sama energi The Three of Swords, banyak banget dari kalian itu yang masih lari dari perasaan yang harusnya dirasain kemarin gitu. Jangan denying. Jangan denying. Denial is a river in Egypt. Jadi jangan denial, jangan diabaikan. Yang harusnya dirasakan, yang harusnya dilihat. Jangan mengabaikan tanda-tanda semesta. Kedepannya yang tadi aku bilang ini seperti validasi. There's a connection yang memang lebih seperti memicu kebangkitan spiritual gitu. Lebih memicu untuk pemahaman spirituality diri kamu sendiri dan lebih menajamkan intuisi. Yang aku lihat di sini energi justice, juga ada keadilan untuk diri kamu. Sembuhin dulu dirinya. Three of Swords itu menandakan masih ada sesuatu yang membekas gitu di dalam diri kamu. Sembuhkan dulu agar kamu nggak membuat skenario yang sama dengan orang yang beda nantinya. Jadi nggak muter di skenario yang itu-itu aja. Nggak muter di cerita yang itu-itu aja. Dan dari energi The Three of Wands, sabar. Perjalanannya masih panjang. Cuma nanti kamu akan menemukan kepuasan, akhirnya bisa menertawakan, menertawakan kejadian-kejadian kemarin lah, karena sudah berdamai sama masa lalu. Nanti ada proses transformasi, cuman belajar gini. Tadi yang aku bilang soal ilusinya dihempaskan dulu, diruntuhkan dulu. Jadi menjalani percintaan itu berdasarkan juga kita ngeliat realita, kita ngeliat potensi diri, apa yang pas untuk kita. Jangan denying, balik lagi, jangan mengabaikan tanda-tanda yang ada gitu, agar tidak overthinking. So aku bakalan lihat sosok yang akan hadir ya. Kamu akan dealing sama sosok orang dengan energi Cancer, energi Virgo, energi Taurus, and you will be dealing with someone yang intuisinya kuat banget. Kamu mungkin mikir kalau misalnya kamu udah jago soal spirituality, udah jago soal tarot, atau bahkan kamu sudah hafal soal tarot, atau kamu udah hafal soal
kebangkitan spiritual gitu. Dia lebih jago lagi. Cuman dia bukan tipe orang yang showing off gitu. Jadi yang tadi aku bilang, saat kalian ngobrol mungkin soal spirituality, di sini bakal nyambung. Dia adalah sosok orang yang cukup famous atau cukup terkenal atau cukup populer di kalangan orang-orang sekitarnya dia. Orangnya sangat aktif, jadi dia tipe orang yang suka hangout sama teman-teman, suka beraktivitas lah gitu. Jadi kesibukannya banyak banget gitu tipenya. Yang aku lihat dari energi The Chariot sendiri, dia orang yang sensitif, cuman emang gak akan memperlihatkan gitu. Cangkangnya kuat sekali. Jadi luarnya kuat banget. Cuman dia adalah tipe orang yang selalu akan berusaha gitu untuk bisa membangun romansa, membangun hubungan. Dia punya kisah yang banyak. Jadi istilahnya dia suka banget cerita lah gitu. Dia suka banget untuk sharing. Dan yang kulihat di sini gini, dia suka sharing, dia suka ngobrol, dia suka cerita, tapi dia akan gak banyak cerita tentang dirinya sendiri gitu. Dalam arti gini, gak banyak dia cerita tentang dalamnya dia, pemikirannya dia, intinya dia seperti apa. Jadi itu tugasmu sendiri untuk mencari tahu dengan cara berproses. Karena kalau aku lihat dia bukan tipe orang yang suka dipaksa juga untuk cerita tentang dirinya sendiri seperti apa. Cuman kalau aku lihat dari energi The High Priestess di sini, ini adalah hubungan yang tadi ada koneksi batin. Jadi kayak sama-sama tahu lah gitu. Ada koneksi apa ini. Jadi cukup getarannya cukup besar. Dan yang aku lihat di sini dia adalah seseorang yang bisa kemungkinannya gini, bisa kamu manifestasi dia bisa manifestasi kamu gitu. Dan yang aku lihat di sini juga strong Aquarius, Pisces, because very sensitive juga ini orang. Terus yang aku lihat kalau ngomongin soal fisik, dia tuh orang yang suka, bisa dibilang banyak diidam-idamkan sama orang. Jadi kalau fisiknya cukup menawan, cukup kelihatan cakep gitu. Yang bakalan kamu noticing atau bakalan kamu ngeh tentang orang ini adalah kendaraannya dia, cara dia berpakaian, cara dia membawa diri, and then skinnya glowing banget. So aku bakalan lihat lagi ke Sania, you deserve love, you are lovable. Di sini kalau aku lihat mindset dan menanamkan mindset kalau kamu berhak untuk dapetin cinta itu harus ditumbuhin dulu. Jadi kamu berhak untuk mendapatkan cinta yang bahagia itu dirasakan dulu. Di sini getting to know each other. Ini ada yang tadi aku bilang, ini kayak validasi kenal orang baru atau fase PDKT untuk kenal satu sama lain. Saran dari aku adalah ngobrol dari hati ke hati. Itu emang agak sulit kalau misalnya kita tidak menjalani kehidupan dengan sejujur-jujurnya gitu. Belajar untuk sejujur-jujurnya karena kamu dealing sama seseorang yang sebenarnya agak sulit dibohongin gitu. Jadi dia akan ngeliat kok kejujuran yang mana, kebohongan yang mana. Jadi saran dari aku dari komunikasi udah dasarnya dari kejujuran. Di sini dia akan terbuka saat kamu terbuka. So kita bakal lihat the outcome of the situation. Iya, ada ini falling in love nih konsepnya. Jadi kamu bakalan dealing sama seseorang yang kayak jatuh cinta sama keberadaan diri kamu. Jadi kamu ada di hidupnya dia, itu bikin dia happy. And then kalau aku lihat di sini adalah konsep kesuksesan yang datangnya dari pilihan-pilihan hidup. Karena di sini ada the road, ini tergantung dari jalan yang kamu pilih, soal kehidupan, soal kesempatan-kesempatan. And then saran dari aku recover dulu dari sakit hati kamu gitu. Sembuhin diri dulu. Baru nanti kamu akan ngelihat value kamu sendiri gitu. Kamu akan ngelihat nilai kamu seberapa berharganya diri kamu, baru nanti yang akan hadir dalam hidup kamu sosok orang yang juga menghargai keutuhan dirimu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buku reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua, palm trees, stability, security, permanence, growth, endurance, and flexibility. So, aku bakalan lihat langsung ke perjalanan cintamu selanjutnya.
Divine power, like I think it is mission and protection to set up a big palm tree. Love life, what will happen? Lagu Sleep with Butterfly-nya Tori Amos bisa jadi lagu yang menginspirasi atau ada pesan di situ. Kamu tinggal cek aja karena tadi aku dengar itu. And then di sini perjalanannya nanti gini, kayak kamu dikasih hadiah. Saat dari kemarin udah sabar nih, saat kamu mampu untuk benar-benar bisa bikin boundaries dan batasan yang sehat. Jadi kayak ini adalah rewardnya, adalah keberhasilan yang bisa kamu rasa. Yang aku lihat di sini ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, energi Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus. And then di sini yang aku lihat adalah orang-orang yang cukup strong dan tahu value kamu. Makanya yang tadi aku lihat gini, the Nine of Wands itu konsepnya kayak kita bikin filter. Enggak kalau cuma main-main, bye gitu. Jadi kayak bikin boundaries, bikin batasan yang sehat untuk orang-orang yang cuma wasting your time doang, cuma buang-buang waktu doang. Jadi kamu nggak, mungkin dari kemarin nggak ngelayanin orang-orang yang kayak gitu atau nggak ngeladenin. Dan itu akhirnya kesabaran kamu selama ini dikasih reward, dikasih hadiahnya. Akhirnya yang dikasih adalah sesuatu yang lebih bisa kayak nyata gitu. Dari energi The Nine of Crystal dulu. Kalau aku lihat di sini gesture-nya karena sampingnya ada Page of Star. Dirimu juga sudah menyembuhkan diri, rasa sakit yang menusuk di dada kemarin-kemarin. Jadi dalam proses pembersihan, proses penyembuhan diri, kamu mungkin banyak sacrifice atau banyak pengorbanan kemarin-kemarin. Nah, di sini akhirnya dari pengorbanan yang sudah kamu lakukan, hasilnya kelihatan gitu. Dan yang aku lihat kamu bakal lebih glowing lagi, mungkin dari 1 bulan atau 1 minggu sampai 1 bulan ke depan. Ini auranya sangat glowing banget gitu. Jadi kalau aku lihat banyak banget orang-orang yang entah itu ngajak kamu keluar, ngajak kamu ketemu, atau bahkan kayak banyak kasih pujian lah gitu untuk penampilan dirimu. And then yang aku lihat dari energi The Empress sendiri, you don't chase, you attract. Jadi yang aku lihat kalian itu kayak menarik bagaikan magnet, menarik energi yang memang pas buat energi kamu. Kenapa ini kayak oke. Sama kayak bunga yang mekar. Lebah itu yang datang ke bunganya gitu. Untuk kayak singgah, bukan bunga yang ngejar lebah gitu, tapi bunga itu mekar dengan semenariknya untuk kayak inviting si lebah itu untuk datang. Sama kayak energi kamu juga kayak gitu. Ini bagikan bunga-bunga yang sedang mekar. Dan kalau aku lihat auranya kepancar gitu, vibes, aura, energi itu nggak bisa dibohongin. Ini mungkin dari hasil dari detox kamu kemarin. Yang aku lihat dari energi The Nine of Crystal, balik lagi aku dari tadi ke Nine of Crystal sama Nine of Wands di sini. Jadi ini adalah momentum untuk melepaskan sesuatu yang nggak serving kamu lagi, nggak pas buat kamu lagi, dilepasin. Karena kalau aku lihat saat kamu ngelepasin ini ada seperti kalau gambarnya dia ngelepasin si kristal ini yang nembus ke hatinya, dilepasin. Itu sama aja kayak kamu melepaskan energi buruk untuk digantikan sama energi baik gitu. Dan akhirnya ini ngalamin perubahan. There's a changing energi di sini. Energi yang berubah. Dari energi The Nine of Wands, balik lagi ini kayak filter, ini sesuatu yang cukup sehat dan kamu tuh kayak tumbuh gitu. Tumbuhnya secara natural. Dan akhirnya yang dikasih ke kamu tadi rewardnya di sini. Kayak diberikan sama semesta sesuatu yang nyata, sesuatu dari hasil jerih payah kamu kemarin. Kamu jadi orang yang lebih stabil lagi, lebih secure lagi, dan kamu tumbuh yang tadi aku bilang. Tumbuhnya secara sangat natural. So, love life yang datang juga sesuatu yang nyata. Memberikan kamu komitmen, memberikan kamu kepastian. Untuk kalian yang feminin, kalian dikasih perlindungan yang luar biasa. Perlindungan dari segi fisik, mental, jiwa, raga, finansial sama orang itu. Atau untuk kalian yang maskulin, di sini
Dia adalah sosok orang yang sangat worth it, sangat bisa dibilang sosok yang mampu untuk membuat kamu lupa akan orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kamu, gitu. So, aku bakalan lihat lagi dari love life in the future for pick the palm tree. And oke. Di sini juga ada energi Scorpio. Kemungkinan kamu dealing sama energi Scorpio, Pisces, Cancer, ada Earth sign juga, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi kalau aku lihat dia bisa memahami kamu, kamu bisa memahamin dia. Terus dia love di sini. Ini percintaan baru, jadi orang baru yang hadir. Kalau aku lihat dia hadir dengan memberikan kepastian. Jadi karena orangnya juga pasti kan. Cuman di sini orang ini hadir dalam hidup kamu cukup berubah ini. Jadi kayak banyak transformasi. Contoh misalnya kamu terbiasa untuk pergi ke tempat yang itu-itu aja, dia datang ke dalam hidup kamu, membawa kamu ke tempat-tempat baru gitu. Contohnya kayak gitu. Hangout ke tempat baru, ke lingkungan yang baru gitu. Dia adalah sosok orang kayak meratukan dan merajakan kamu. Aku nggak tahu label kamu apa, cuman seperti itu, kayak memprioritaskan. Energi the Queen of Cups itu nunjukin kayak kamu posisinya cukup besar di hatinya dia, dan ini adalah cinta yang benar-benar bisa memahami satu sama lain, karena yang mengisi di hidup koneksi ini tuh bukan cuma kayak nafsu aja karena fisik, tapi keinginan untuk memahami itu agak sulit. Jadi kadang-kadang kan kita kalau kenal sama orang, ya udah kita kepo aja gitu, mau tahu dia kayak gimana, sukanya apa aja gitu, dan kita kepo, entah itu karena chemistry dan ketertarikan fisik, tapi dia hadir karena memang pengen tahu banget gitu, niat untuk memahami kamu itu punya pemikiran itu karena apa ya gitu, kamu suka ini karena apa ya gitu. Jadi kalau aku lihat ini kedua orang kayak gitu saat bertemu. Ini adalah perjalanan yang mungkin kayak finally akhirnya, karena kalau aku lihat energi The Nine of Pentacles, kamu udah cukup sabar di sini gitu, dan yang aku lihat kamu mungkin akan di-guide ketemu sama dia, atau dia yang di-guide ketemu sama kamu. Jadi ada bantuan dari spirit guide kalau aku lihat. Bisa bantuan dari spirit guide atau bisa bantuan dari penengah gitu. Kadang-kadang ini juga ada campur tangan orang lain, seperti kayak mak comblang gitu, ada yang comblangin kamu ke dia, ada atau dia dicomblangin ke kamu gitu. Cuman memang itu bantuan guide-nya. And then di sini the Ace of Cups. Kalau aku lihat ini adalah konsep percintaan yang sebenarnya banyak memberikan inspirasi untuk orang-orang sekitar gitu. Jadi kalau aku lihat di sini juga saat kalian berdua bersama, vibrasi kalian itu bisa kayak membantu healing orang-orang sekitar juga. Energi Death ini banyak transformasi artinya. Jadi dia datang membawa transformasi ke dalam kehidupan, dan kamu pun siap untuk merasakan transformasi itu. To be honest, beberapa dari kalian mungkin akan ketemu sama sosok orang yang punya culture yang berbeda. Ini bisa beda dunia, bisa beda negara, bisa beda latar belakang gitu. Cuman di sini memang ada jarak di situ, space. Dari kalian tumbuh, dia tumbuh, sama kamu tumbuh itu beda gitu lingkungannya. Two of Wands juga menandakan bisa dia yang harus menjelajah dunia untuk ketemu kamu, atau kamu yang harus menjelajah dunia untuk ketemu dia. Di sini karena juga tidak dipungkiri ya, ada yang long distance gitu, kayak tempat tinggalnya jauh sama tempat tinggal kamu. Internet, social media, atau komunikasi via internet lah gitu, yang butuh koneksi internet ini sangat ngebantu hubungan ini soalnya. So aku bakalan lihat ke
kayak ini akhirnya loh buat kamu. Kayak mungkin dari kemarin sudah punya kesabaran gitu. Kalian orang yang sangat sensitif dari kemarin. Kadang-kadang yang aku lihat di sini kemarin pernah atau sering banget dimanfaatkan gitu kebaikan kamu. Coba nanti ini kayak finally ketemu sama sosok orang yang benar-benar tulus untuk memahami dirimu seperti apa gitu. Oh, 12 Cups. Ini saling sama-sama, walaupun ada perbedaan kalau aku lihat. Ini dua-duanya tuh sebenarnya sama-sama kayak nggak mau kalah gitu. Dalam arti gini, nggak mau kalahnya contoh kamu ngasih dia hadiah, dia akan ngasih kamu hadiah balik gitu. Kamu ngasih dia kebahagiaan, dia akan berusaha ngasih kebahagiaan ngebalas itu. Jadi saling balas-balasan. Kompetisinya bukan kompetisi yang tidak sehat, ini adalah kompetisi yang sehat. Kalau aku lihat, melihat ke arah yang sama. Kalau kamu lihat gambarnya di sini, kalian berdua ngeliat ke titik yang sama, walaupun punya banyak perbedaan gitu. Di sini kalau aku lihat nih, bisa di sini sukunya beda. Ini juga, walaupun banyak perbedaan, walaupun banyak ketidaksamaan, but it's okay, nggak ada masalah soalnya. Karena orang-orang sekitar pun kalau aku lihat cukup mendukung, karena yang tadi aku bilang, saat kalian berdua bersatu kayak membahagiakan juga untuk orang-orang sekitar. Jadi kayak keluarga kamu, keluarga dia juga bahagia ngeliat kalian berdua gitu. Terus yang aku lihat dari energi The Seven of Coins sendiri, ini adalah hasil dari panen raya. Jadi kayak yang tadi kamu tanam, karma-karma baik, usaha-usaha kamu, ini hasilnya sekarang. Jadi ini kayak memetik hasilnya. Ini adalah validasi orang baru ya. Aku minum dulu sebentar. Jadi orang baru dalam kehidupan, cuman kalian punya skill komunikasi atau saling komunikasi dengan cara yang luar biasa gitu. Kadang-kadang cuma lihat-lihatan doang udah tahu isi hati seperti apa, pikiran kayak gimana. Karena kalau aku lihat language atau bahasa itu cuma alat bantu untuk memahami aja kan, untuk memahami komunikasi. Cuman walaupun di sini yang tadi aku bilang mungkin dari segi komunikasi juga kalian itu datangnya dari cara komunikasi yang berbeda gitu, tapi kalian bisa paham satu sama lain gitu. Dan saat dia hadir dalam hidup kamu, it's like all your problem vanish gitu, kayak hilang. Dan sama kayak dia juga gitu, saat kamu hadir ke hidupnya dia, problem yang terbesarnya dia pun kayak puff hilang gitu. So kalian lihat dari love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Hargai diri kamu dulu. Semakin kamu menghargai diri sendiri, kamu akan semakin menarik di matanya. Healing family issues. Your love life is benefit as you forgive your parents. Maafkan keluarga, maafkan orang tua. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Jangan sampai adiksi itu atau ketergantungan yang akan ngericuhin atau bikin problem di kehidupan percintaan kamu. Jadi belajar untuk tidak terlalu bergantung kebahagiaan sama orang lain. Engagement. Your love life is ascending to high level of commitment. Ini untuk kalian yang mungkin sudah punya pasangan, ini jadi hubungan yang ke arah selanjutnya atau bertunangan. Cuman kalau aku lihat untuk kalian yang single pun, kamu akan ketemu sama sosok orang yang udah selesai sama masalah-masalahnya. Jadi pas ketemu kamu udah siap untuk punya pasangan hidup. So aku bakalan lihat. Kita lihat ke outcome ya. Ini adalah hubungan yang kerjasamanya luar biasa bagus loh gitu. Jadi hubungan yang sehat aja, karena udah aku tahu keburukan kamu apa, kamu tahu keburukan aku apa, ya udah gitu, kayak terima satu sama lain, seadanya diterima. Ini adalah konsep kesuksesan. Jadi dia itu bakalan kayak sangat support untuk karir kamu, apapun yang kamu lakukan gitu. Mau kamu ngapain aja dia bakalan support. Dan ini adalah tipe hubungan yang gini, kalau kamu mau terbang, oke, terbang, aku jadi jangkar biar kamu terbangnya tetap terarah, tapi nanti juga ada
perputaran gitu loh. Nanti saatnya aku terbang, kamu jadi jangkar. Jadi sama-sama bekerja sama gitu loh. Dan kalau aku lihat untuk kalian yang childish, kalian akan berhubungan sama seseorang yang sangat dewasa, jadi sangat mature. Hidupnya terstruktur kalau aku lihat. Jadi benar-benar bisa bikin kamu ngerasa aman gitu. Di sini yang tadi aku bilang, kalian melihat ke arah yang sama, walaupun segala perbedaan yang kalian punya, titik tujuan kalian sama gitu. Kayak ini adalah konsep yang dibangun percintaan bukan hanya karena cinta, tapi juga karena saling pengen memahami, saling ingin membahagiakan satu sama lain, dan salingnya banyak gitu. Dan ini tumbuhnya juga berdasarkan pertemanan gitu. Dalam arti gini, dia bukan hanya pengen jadi the love of your life, bukan hanya jadi satu-satunya cinta dalam hidup kamu, tapi dia juga pengen jadi sahabat kamu gitu. Saat kalian berkeluh kesah, bukan berkeluh kesah karena pengen punya masalah atau pengen drama, tapi karena memang pengen menyelesaikan situasi gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, kerjasamanya luar biasa, saling bekerja sama satu sama lain. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buku reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then, if you like this video, will like, comment, and subscribe. Jangan lupa share us in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilihan ketiga, sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. So, aku bakalan lihat langsung ke perjalanan cintamu dalam waktu dekat. Ini akan ada yang hadir dalam hidup kamu dengan semangat, kayak ngasih kamu love bombing kalau aku lihat. Dan cuman gini, the tower itu datangnya tiba-tiba. Jadi kalau aku lihat, there's a lot of surprises dalam kehidupan percintaan kamu. Banyak banget surprise, banyak banget kejutan-kejutan dalam percintaan. Cuman kalau aku lihat, beberapa kejutan itu bikin kamu agak sedikit mundur. Bisa karena ketakutan, bisa karena kebingungan ini kenapa gitu. Cuman kalau aku lihat dari energi di tower sendiri gini, ini adalah turning point atau titik balik kehidupan kamu, dimana yang akan datang ke dalam hidup kamu itu sesuatu yang akan merubah persepsi, merubah pemikiran, atau bahkan merubah apa yang kamu percayai. So, ini kayak ditantang. Jadi yang hadir dalam hidup kamu seperti menantang kepercayaan kamu. Contoh, kamu biasanya orang yang chill, orang yang relax, orang yang juga cukup monoton hidupnya. Akhirnya ketemu sama sosok orang yang apa-apa adventure gitu, apa-apa menjelajah, apa-apa spontan gitu. Nah, ini kan kayak merubah apa yang kamu percayai. Jadi kayak menantang aja gitu. Jadi akhirnya agak defensif kalau aku lihat. Jadi untuk kalian yang pilih nomor 3, dari diri kamu juga defensif. So, kamu harus tahu maunya apa. Kalau kamu punya hubungan, harus berani untuk runtuhin ego, runtuhin gengsi. Terus di sini energi the Knight of Wands itu tandanya gini, ini ada sebuah hal yang excited, sebuah hal yang menggembirakan. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu orang yang cukup mandiri, kamu bisa berdiri sendiri, ada dan tiada pasangan pun kamu tetap bisa bahagia. Di sini ada Fire Sign, Aries, Sagittarius. Yang aku lihat adalah orang-orang yang memang lebih fokus juga ke karir. Di sini dari energi The Queen of Wands sendiri, sebenarnya banyak sekali yang mengidolakan dirimu, banyak sekali yang suka sama kamu, tapi nggak berani. Ini bisa karena insecurity mereka, atau memang kamu itu ngebuat pagar dan defensif ya, kamu cukup kelihatan jelas gitu. Jadi orang mau masuk atau mau datang ke dalam hidup kamu juga ini energinya defensif, kayak kamu lawan tanpa kamu sadari. So, saran dari aku adalah tadi, runtuhin gengsi, runtuhin ego kalau mau punya relationship, but tetap nggak usah ngerubah diri kamu untuk orang lain, nggak usah ngerubah prinsip gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, kebiasaan aja yang sedikit dirubah gitu. Jadi itu pun akan ngerubah yang tadi aku bilang, ngerubah keadaan. Dari yang aku lihat energi The Queen of Wands sendiri, kenapa aku ambil ini ya?
Ini adalah orang-orang yang akan selalu di-guide, yang akan selalu diarahin soal percintaan, dan sebenarnya you are very lucky person. Kamu orang-orang yang beruntung. Ada orang yang memperhatikan kamu dari jauh, cuman yang tadi aku bilang ada yang gak berani gitu. Cuman ada yang berani tapi langsung ngasih love bombing, and then kamu pun agak sedikit mundur gitu. Kenapa nih aku di love bombing nih gitu. So aku bakalan lihat lagi perjalanan cintamu. Kamu ketemu orang yang nantangin kamu. Jadi gini, ada orang yang memimpikan dirimu lah gitu. Dia datang juga dengan menantang. Dalam arti gini, kalau kamu tolak, dia akan tetap lebih semangat gitu. Jadi dia nggak terima ditolak, tidak terima diabaikan. Dan di sini juga akhirnya lama-lama akan meluluhkan hatimu juga. Cuman di sini dari energi The Magician, cinta yang kamu dapat itu sesuatu yang bisa kamu manifestasikan juga. Atau dia manifestasi kamu manifestasi dia. Kamu dealing sama seseorang dengan energi Virgo, energi Taurus, Pisces, Scorpio, Cancer, atau sesama fire sign Aries dan Sagittarius. Cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Kalau ngomongin soal zodiak, kamu berhubungan sama seseorang yang beda juga gitu. Contoh, kamu aktif di malam hari, dia aktif di siang hari. Kamu orang yang pasif, dia orang yang aktif, gitu. Beberapa dari kalian bahkan punya perbedaan apa yang diyakini. End of Cups itu, soal percintaan. Ada seseorang yang mungkin kemarin pernah punya hubungan sama kamu tapi kandas, atau belum punya status, baru PDKT tapi tiba-tiba ngilang gitu. Ini agak mirip pembacaan kayak nomor 1, cuman emang kayak agak fast di sini. Dari energi The Magician aku lihatnya gini, The Magician itu adalah orang-orang yang lebih seperti cerdik banget, orang-orang yang ngebuat suasana untuk akhirnya selalu berhasil baik gitu untuk si orang ini. Jadi dia akan ngebuat suasana atau ngebuat skenario yang akan sangat menguntungkan dirinya gitu. Kalau aku lihat kamu berhubungan sama orang yang cukup cerdik banget gitu. And then ada seseorang yang stalking kamu. Kayak aku sih lihatnya ada yang memperhatikan dari jauh karena emang gak berani maju ya. Ada saran untuk diri kamu, jangan hanya nilai orang dari luarnya aja, dari apa yang dia sampaikan ke kamu. Lihat baik-baik, tembusin luarnya, tembusin bungkusnya. Jadi jangan lihat hanya dari bungkusnya aja. Ini lebih seperti cara kamu untuk mengenal orang. Jadi lebih dalam lagi mengenal dengan cara tadi lihat actionnya, lihat aksinya seperti apa, lihat behaviornya kayak gimana. Beberapa dari kalian akan dealing sama seseorang yang cukup tadi cerdik, mungkin agak sedikit bisa dibilang cukup jago dalam percintaan. So jangan terjebak sama sebuah ilusi aja. Dari energi The Seven of Cups, kamu dikasih banyak pilihan. Jadi untuk kalian itu cukup beruntung ya, ada beberapa orang yang hadir nantinya. So kamu diberikan pilihan, tergantung dari kamu sendiri. Kita bakalan lihat percintaannya kayak gimana ke depannya. The Hermit. Iya, ada pilihan. Ini validasi loh. Kalau ada bukan hanya satu orang yang hadir dalam hidup kamu, kemungkinan ada 2 orang. Yang satu itu sosok orang yang bisa dibilang aktif dalam mengejar, suka kasih love bombing, suka kasih perhatian yang luar biasa, jor-joran, ugal-ugalan perhatiannya. Cuman satu lagi tuh lebih seperti kayak berdiam diri, melihat dari jauh gitu, memperhatikan dari jauh, energinya sangat chill. Jadi tergantung dari diri kamu sendiri. Kamu mau sesuatu hal yang kayak bikin kamu excited atau sesuatu yang boring tapi stabil. Itu tergantung. Karena kalau aku lihat itu sama loh. Datangnya itu dengan tujuan yang sama, dengan niat yang sama gitu, untuk menjalin hubungan cinta. Cuman memang berbeda energinya.
untuk kalian yang gini, kebiasaan-kebiasaan yang tadi aku bilang untuk tidak memulai skenario yang sama dengan orang yang beda. Apa yang kamu lakukan juga harus berubah gitu. Jadi nggak ngelakuin hal yang sama biar nggak ngeluh gitu, gini lagi. Dari energi The Lovers, itu pilihlah dengan sehat. Kita dikasih pilihan, kita punya kemampuan dan kesempatan untuk memilih yang baik untuk diri kita, gitu. Bukan hanya memilih sesuatu yang kita pengen. Itu harus dipahamin. Di sini juga kamu bisa bilang sama Gemini, energi Virgo atau energi Capricorn. Yang aku lihat nantinya di percintaan kamu di sini sebenarnya lebih banyak untuk mikir ya ke diri sendiri. Aku mau yang kayak gimana ya gitu. Aku butuh yang seperti apa. So saran diri aku harus bisa nentuin itu. Titik tujuan kamu dalam percintaan itu apa gitu. Kamu harus tahu agar kamu gak hanya berlari dalam lingkaran atau kamu gak hanya di hubungan yang nggak tahu endingnya seperti apa gitu. Jadi kamu sendiri harus tahu. So aku bakalan lihat ke separation. Untuk kalian yang masih punya unfinished business atau sesuatu dari masa lalu atau sesuatu di masa lalu yang masih belum selesain dulu. Karena dari separation di sini juga masih ada energi seseorang yang jauh atau dijauhkan dari dirimu atau diberikan jarak dari dirimu, tapi koneksinya masih kamu genggam erat. And then di sini ada passion, allow your soul and heart to sing with joy. Jadi if you happy, kamu ketemu sama orang happy, ketemu sama seseorang yang bikin kamu bahagia, nikmatin aja gitu. So kita bakalan lihat jadi dua energi ini jadi seperti kayak kamu akan ketemu sama sosok ini di titik yang pas gini. Kalau kamu lihat gambarnya sama-sama ada silang di sini. Itu bukan artinya tidak gitu silang ini, tapi lebih seperti crossing path, di mana kamu akan ketemu sama seseorang yang tepat di waktu yang tepat, di momen yang tepat, dan ini tergantung dari diri kamu sendiri mau ambil kesempatan itu atau tidak gitu. Jadi dari sekarang udah mulai ngasah diri kamu untuk memilih sesuatu yang baik untuk diri sendiri. Dan kalau aku lihat di sini beberapa dari kalian juga ini bisa ada orang yang berkompetisi untuk mendapatkan perhatian dirimu gitu, karena di sini lagi mekar-mekarnya. Yang tadi aku bilang glowing lebih seperti kayak kamu fokus sama diri kamu sendiri, nilai kamu sendiri. Di sini seperti kayak menemukan kecantikan dan keindahan, akhirnya memancarkan itu. Saat kamu memancarkan keindahan kamu, yang tadi aku bilang kompetisi atau orang-orang yang mencoba menarik perhatian kamu, ini bukan hanya satu orang aja. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bisa book post reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!